Halo teman-teman, kenalin nama aku Debbie Amirunisa dengan NIM akhir 448. Di sini aku bakalan menganalisis mengenai dampak tarif Amerika Serikat terhadap UMKM di Indonesia. Dari dua video yang dikirimkan oleh Pak Hafid, yang pertama yaitu kenapa sih Amerika tuh membuat adanya perang tarif. Kemudian yang kedua itu kenapa Cina nggak mau ngalah sama perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Oke, jadi pada analisis kali ini aku bakalan memposisikan diri sebagai salah satu pengusaha ekspor di Indonesia dengan komoditas utama adalah ekspor ikan dan udang. Kenapa sih aku milih ekspor ikan dan udang? Karena emang menurut Tempo Indonesia itu tuh sebagian besar mengekspor ke Amerika Serikat itu di komoditas ikan dan udang. Oke, aku mulai analisis yang pertama, yaitu kebijakan tarif dan hambatan perdagangan. Jadi karena perang tarif yang dilakukan oleh Amerika ini melibatkan berbagai negara di dunia, tapi salah satu yang terbesar dan terdampak itu adalah di China itu. Nah, nggak cuman China aja yang kena sebenarnya. Negara-negara berkembang dan kecil seperti Indonesia, Vietnam, dan lain sebagainya di Asia Tenggara juga terdampak gitu. Nah, dampaknya itu yang pertama ada peningkatan ketidakpastian pasar global. Karena negara-negara besar kayak Cina dan Amerika mengeluarkan berbagai macam perang tarif seperti itu, ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar domestik khususnya Indonesia maupun pasar-pasar yang ada di negara lain. Kemudian yang kedua ada fluktuasi nilai tukar. Nah, yang udah dijelaskan di video bahwa perang tarif ini kan mengakibatkan harga dolar turun, kemudian yuan juga bisa turun, dan kemudian kemarin inflasi di berbagai negara juga meningkat gitu. Nah, ini mengakibatkan harga jual di pasar ekspor itu tidak pasti. Kemudian yang ketiga ada kemungkinan masuknya tarif baru atau revisi kuota impor dari Amerika Serikat. Nah, sejak Donald Trump itu menginformasikan tarif-tarif untuk berbagai negara, itu kan ada banyak respons dari negara-negara yang terdampak. Ada yang responsnya mungkin menerima, ada juga yang ingin bernegosiasi, kayak kemarin Indonesia kan negosiasi sama Amerika, kemudian ada juga yang malah menyerang balik Amerika dengan kenaikan tarif. Sekarang kita bahas dampak yang kedua terkait adanya perang tarif ini terhadap UMKM di Indonesia. Nah, adanya perang tarif ini menyebabkan persaingan semakin ketat. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat itu sebagai konsumen terbesar impor di dunia. Kemudian China sendiri, dia adalah negara terbesar dengan nilai ekspor, terutama ke Amerika Serikat. Nah, karena Amerika ini kuat di konsumennya, kemudian Tiongkok ini kuat di ekspornya, adanya perang tarif ini kan mengakibatkan kedua negara ini tuh hubungannya nggak baik terkait ekspor impor. Jadi kuota ekspor Tiongkok ke Amerika kan juga menipis. Nah, karena penipisan kuota ini, banyak negara-negara kecil dan berkembang yang memiliki komoditas-komoditas yang sama kayak China, itu memiliki peluang besar untuk mengekspor ke Amerika. Nah, ini menyebabkan kayak negara-negara kecil dan berkembang kayak Indonesia, kemudian Kamboja, Thailand, Vietnam, India, ini tuh berlomba-lomba untuk memperbesar ekspor mereka ke Amerika Serikat. Nah, ini yang mengakibatkan persaingan-persaingan di negara-negara itu semakin ketat. Oke, kemudian dampak ketiga terkait pasar, terutama UMKM di Indonesia, itu ada ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat. Ya, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, karena Amerika itu sebagai negara konsumen terbesar untuk impor, jadi
kita juga tergantung banget sama pasar Amerika gitu. Nah, ketergantungan ini menyebabkan apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat itu akan berdampak kepada negara-negara kecil dan berkembang yang bergantung pada pasar Amerika Serikat seperti itu. Nah, ini akan memengaruhi kayak arus kas, kemudian volume ekspor di Indonesia pada Amerika Serikat, dan keberlanjutan usaha UMKM itu sendiri. Ya kalau emang kuotanya semakin kecil kan memengaruhi ya UMKM di Indonesia gitu. Oke, karena tadi kita udah menganalisis apa sih dampak terkait UMKM ataupun pasar ekspor di Indonesia, sekarang kita akan bahas mengenai strategi internasional apa yang cocok kita lakukan di perang tarif kali ini. Oke, strategi yang pertama ada diversifikasi pasar internasional. Nah, menurut teori dari Bertel and Goschel pada tahun 1989, bahwa perusahaan global itu perlu menyeimbangkan tekanan global dan lokal. Nah, dalam konteks ini, dalam ekspor. Nah, apa sih diversifikasi pasar ini? Yang pertama, itu Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Nah, kayak yang kita tadi udah bahas, Amerika itu tuh sebagai konsumen terbesar impor di Indonesia maupun di dunia gitu. Jadi kita dengan adanya perang tarif ini, kita bisa diversifikasi, kayak nggak harus tergantung pada pasar Amerika. Kayak kita bisa menjajaki pasar-pasar baru kayak di Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, dan Timur Tengah tuh. Nah, dengan adanya kita menjajaki pasar-pasar baru ini, kita tuh harus menganalisis preferensi lokal mereka tuh kayak gimana. Kayak kan aturan ekspor di setiap negara itu berbeda-beda ya. Kayak misal di Amerika kita perlu sertifikasi apa. Kemudian kalau misal kita mau masuk ke Timur Tengah, itu juga ada sertifikasi yang lain yang harus kita siapkan. Oke, strategi yang kedua itu ada penyesuaian strategi operasional atau multi domestic strategi. Nah, menurut teori yang dikemukakan oleh Porter's International Strategy Framework, nah, Porter itu tuh menjelaskan bahwa dalam strategi multi domestik, perusahaan itu tuh harus menyesuaikan produk dan pendekatan pemasaran dengan kondisi lokal gitu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh UMKM di Indonesia itu tuh bisa dengan cara ekspor tuh disesuaikan dengan standar negara tujuan. Misalnya nih, kalau kita mau ekspor ke Eropa, kita harus melakukan eco-labeling karena di sana amat sangat menekankan tentang adanya green energy. Kemudian kalau misal kita mau ekspor ke pasar Amerika Serikat, kita harus melakukan traceability seperti itu. Nah, selain itu, Indonesia tuh juga bisa membangun jaringan agen lokal baru, kayak membuat pangsa-pangsa pasar baru di negara-negara tujuan yang lain. Kayak misal kita tadi mau menurunkan ekspor ke Amerika, kan kita melihat kayak pasar-pasar baru di Jepang, Tiongkok, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat agen-agen itu tuh di mana aja dan gimana pendekatan kita terkait pasar yang ada di Tiongkok maupun di Jepang, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, kita bisa menerapkan strategi peningkatan nilai tambah dan inovasi produk. Kayak yang kita jelaskan di kelas, ada yang namanya teori framework Frio, yang intinya kita harus punya nilai unik, kemudian reliability, dan lain sebagainya untuk suatu produk kita, biar kita tuh punya pembeda gitu. Ada juga teori dari value chain strategi milik Michael Porter. Nah, itu menjelaskan bahwa alih-alih hanya mengekspor bahan mentah, perusahaan tuh perlu menaikkan value maupun nilai dari produk yang akan kita jual maupun kita ekspor, seperti itu. Nah, itu tuh bisa kayak inovasi-inovasi produk kering, kemudian kayak ya ikan kering, dan gampang gitu kalau kita ekspor. Kemudian
kita juga bisa meningkatkan branding dari produk lokal yang ada di domestik, produk domestik ke pasar internasional gitu. Oke, kemudian untuk yang keempat, strategi keempat maupun yang terakhir, yaitu kita bisa mengelola resiko global atau manajemen risk gitu. Ini ada beberapa cara untuk mengelola resiko. Yang pertama ada melindungi nilai atau hedging terhadap fluktuasi mata uang. Kemudian yang kedua ada asuransi perdagangan internasional untuk memitigasi resiko pembatalan atau penundaan pembayaran. Kemudian yang tiga ada mengikuti perkembangan kebijakan perdagangan internasional melalui kerjasama dengan asosiasi industri dan kedutaan besar. Nah, intinya kita tuh harus selalu update mengenai apa sih informasi maupun isu pasar terbaru terkait adanya perang tarif ini. Kayak kita harus mantau gitu kemarin hasil negosiasi Indonesia dan Amerika seperti apa, kemudian mungkin adanya kebijakan-kebijakan baru dari negara-negara tujuan yang mau kita ekspor kayak gitu. Karena kan perang tarif ini mengaruhi banyak kebijakan di negara-negara lain seperti itu.